gelang, gelang yang dipakai oleh pemain Manchester United, kemudian pemain-pemain sepak bola, klub-klub bola yang ini bunyinya nih LGBT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa diduga pembicaraan bisa ke sana. Mereka bilang apa? If you say hello Eropa, I am coming. Yes, yes, yes. We are welcoming you. Jadi ada satu hari nanti di mana semua klub-klub di Eropa akan masang gelang. Bunyinya apa coba? Hello Petre. Oke, jadi guys, perbandingan antara LGBT dengan Paytrend itu, Yusuf Mansur yang membandingkan ya, satu campaign LGBT di Manchester United itu dengan campaign yang dilakukan oleh katanya nanti dilakukan oleh Paytrend di klub-klubnya itu sama saja membandingkan suatu Paytrend dengan kejahatan yang sangat-sangat tidak diridhoi Allah. Ya, mungkin itu jadi kunci kita bahwasanya Allah itu membuka tabir itu bahwasanya ini mungkin ya sama-sama kejahatan gitu. Nah, kita tahu kalau belum ada berita 1 rupiah mah kita ngecap. Bagaimana kemudian kita sudah sampai di angka itu? Suspend saja kita 3,5 triliun. Makasih loh kepercayaannya. Dia udah mengelola 3,5 triliun. Nah, sekarang jadi pertanyaan guys, 3,5 triliun itu kalau misalkan yang ada yang 10 juta yang anggota Paytrend Diamond itu dikelola, pertanyaannya uangnya mau kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TV. Ya, kita lanjut ya teman-teman, masih di Discovery Yusuf Mansur. Jadi ini cerita tentang Yusuf Mansur ya. Ya, kita langsung lihat videonya aja ya. Check it out. Besok nanti akan ada pemandangan indah, di mana Jack Ma belajar Iqra. Jack Ma belajar Iqra. Gara-gara Yusuf Mansur. Yang penting konsisten aja. Konsisten dengan impian, keep going, run, jump to the next level. Seperti apa yang akan kita ngaji pada hari ini. Saya Ustaz, saya nggak mau satupun acara kecuali kemudian kita belajar tentang kitab suci. Kita belajar tentang wahyu ilahi. Saya minta kawan-kawan menampilkan surah Yusuf. Ini surah saya ya. Oke, surah Yusuf bukan surat Anda. Di surat Yusuf itu surat yang berjudul Yusuf itu menceritakan tentang ya Nabi Allah Yusuf ya dari Bani Israel. Tapi saya nggak mau membahas tentang ini karena ini bagiannya Ustadz Tabrani aja. Kita langsung lanjut ke video. Tawaffani muslimah. Banyak orang yang kemudian tidak happy ending. Banyak kemudian orang-orang yang berakhir dengan kenestapaan. Tawaffani muslimahnya nggak bunyi. Wa alhiqni bisolihin tidak bunyi. Dia berkumpul bukan bersama orang-orang saleh, tapi dia berkumpul misalkan bersama orang-orang yang sakit. Dia berkumpul bersama orang-orang yang menjadi tersangka. Nah, dia berkumpul dengan orang-orang yang menjadi tersangka. Kuncinya seperti itu. Jadi tersangka apa dulu ya? Tersangka. Saya ingat ya ada komentator itu yang sering menyebutkan itu jadi nomor 1 apa ya, mendapat penghargaan terhormat oleh majalah Forbes katanya. Si apa namanya? Ya itu nominasi dari banyak komentator ya katanya. Forbes itu singkatan dari Forum Betot Sedekah katanya. Oke, tapi ya itulah. Ini kalau berkumpul dengan orang-orang baik pasti jadi baik. Kalau berkumpul dengan orang-orang yang bukan pasti ya, minimal kita bisa berusaha menjadi lebih baik. Kalau berkumpul dengan orang-orang jahat ya kita akan sedikitnya terpengaruh gitu. Walaupun kita nggak melakukan kejahatan, tapi tetap sedikitnya terciprat. Misalkan ya namanya Anda jadi jelek karena bergaul dengan yang seperti itu. Nah, kita ingat ya kasus Yusuf Mansur ini udah lama sebenarnya ya, digugat juga dari Mu'yafidi itu udah lama, udah berkali-kali jadi tergugat gitu ya. Walaupun katanya dulu pernah di penjara
saya nggak tahu alasannya apa, karena saya nggak mau showdown di sini dan saya nggak punya bukti, soalnya nanti saya punya risalah hukumnya ya yang dikeluarkan oleh pengadilan. Nah, ya kita lanjut dulu aja deh. Dia berkumpul bersama orang-orang yang bangkrut. Dia berkumpul bersama orang-orang yang bercerai dari istrinya, bercerai dari suaminya. Dia berkumpul bersama orang-orang yang kaya yang barangkali. Dia berkumpul bersama bukan orang-orang yang soleh. Tawaffani muslimah wa alhiqni bisalihin. Kalau kemudian kita mensyukuri ini semua, apalagi kemudian kita sudah dirajut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bercanda mulai dari 2012 muncul patungan usaha, muncul Hotel City, muncul kemudian Petren dan lain sebagainya. Nah, itu disebut tuh patungan usaha, Hotel City, Petren dan lain-lain seluruh lainnya. Patungan usaha, Hotel City. Nah, kalau dari pemaknaannya, patungan usaha dan Hotel City adalah suatu kegiatan usaha yang berbeda. Kalau melihat dari omongan dia barusan ya di discovery-nya itu. Tapi oke lah, itu kan mungkin bisa salah aja, keceletot lidah atau keceletot bibirnya, saya nggak tahu. Ya kita lanjut teman-teman. Menurut saya sekarang lah waktunya kita kemudian bekerja. Semuanya sudah lengkap. Dan kita juga untuk di crowdfunding investment, saya masih ngasih waktu. Saya bilang tadi kepada Bu Ayu dan kawan-kawan, bulan Juni kita start. Saya bilang sama Lesia kita, bila Anda percaya, bulan Juni kami bayarnya. Oke, crowdfunding investment. Jadi pengumpulan dana melalui crowdfunding itu. Ya jadi pertanyaannya, sekali lagi saya jadi pertanyaan. Crowdfundingnya itu dalam bentuk sedekah melalui Patreon itu, atau crowdfundingnya itu benar-benar investasi. Investment itu melalui jalur apa dulu? Kalau misalkan diruntut dari cerita Yusuf Mansur itu, katanya dari cashback. Sementara dia punya Patreon manajemen syariah yang ya harusnya nggak bisa dicampur adukan hal itu. Kita nggak tahu. Kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi ini kan cuma pertanyaan ya. Jadi mulai bulan Juni itulah 300.000 euro kurang lebih setiap bulan, sampai 375.000 atau 400.000 euro setiap bulan. Dan jujur saja, saya sudah banyak diketemui, saya sudah banyak didatangi oleh pemilik-pemilik klub internasional. Saya tidak bisa mention namanya siapa, tapi mereka percaya. Oh tuh, udah didatangi oleh ya mungkin orang-orang klub internasional kan banyak, Malaysia aja internasional, terus Singapura aja internasional, Timur Leste aja internasional kalau kita lihat daripada skala nasional ya mau disebutkan itu. Tapi kalau misalkan dia bicara Lesia Gedang yang misalkan diceritakan, harusnya kan dari Eropa tuh. Apakah cuma sekedar emang mencoba ya lip sync gitu atau gimana? Bukan lip sync, maaf. Ya pencitraan kayak gitu ya. Ya itulah ya, mungkin pencitraan aja atau bagaimana. Oke, kita lanjut teman-teman. Mereka sudah titip pesan kepada Adam. Kami juga mau. Adam, kami juga mau. Adam, kami juga mau. Adam, kami juga mau. Dan Adam bercanda, kita bercanda. Ada satu hari nanti, ini bukan janji, tapi ini sebuah keadaan yang ini udah dekat, sangat dekat. Kemarin sempat lihat kan, ada apa sebutannya, bed apa sebutannya, bed ya, yang LGBT itu, ya, gelang yang dipakai oleh pemain Manchester United, kemudian pemain-pemain sepak bola, klub-klub bola yang ini bunyinya nih LGBT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa diduga pembicaraan bisa ke sana. Mereka bilang apa? If you say hello Eropa, I am coming. Yes, we are welcoming you. Jadi ada satu hari nanti di mana semua klub-klub di Eropa akan masang gelang, bunyinya apa coba? Hello Petre. Oke, jadi guys, dengan atas nama lo barusan ya. Jadi kita tahu
bahwasanya memang kadang-kadang Allah itu menyelipkan kata-kata di mana kata-kata itu emang sedikit tapi membongkar karena mengandung makna yang sangat tinggi. Misalkan bait yang digunakan oleh Manchester United katanya LGBT. Nah, Yusuf Mansur ini menyamakan bait itu yang akan diterapkan oleh Pak Trend. Nah, kita tahu sebagai orang Islam, LGBT itu adalah haram. Karena itu tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah, karena ya tidak sesuai dengan ya harkatnya sebagai manusia gitu, tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia, karena itu tindakan itu haram. Nah, secara tidak langsung walaupun dia mengatakan ya membawa nama Allah ya, secara tidak langsung itu menjelaskan bahwasanya perbandingannya itu perbandingan Python membandingkan Python dengan LGBT yang menggunakan bait yang namanya di sininya katanya di Manchester United itu LGBT. Nah, kalian harus tahu itu adalah campaign LGBT itu yang misalkan ada bait semacam itu, misalkan penghormatan orang yang legend yang meninggal, atau misalkan, tapi jarang sekali penghormatan, biasanya cuma mengheningkan cipta. Nah, kalau ada campaign pakai bait LGBT seperti itu adalah campaign yang ada yang dipesan oleh satu kelompok tertentu. Nah, ini kebetulan yang disamakan adalah LGBT. Mungkin Allah membuka sedikit ini loh perbandingan Python ini suatu tindakan dengan ya membandingkan dengan suatu tindakan kejahatan yang sangat tidak diridhoi Allah gitu. Mungkin Allah membuka sedikit kata-kata ini menjadi semacam kunci. Kalau orang memahami ini, Allah kadang-kadang menyelipkan sedikit. Orang yang suka berbohong itu dengan pandainya dia berkata, kadang-kadang menyelipkan sedikit untuk melakukan suatu kesalahan. Sehebat apapun orang itu, kadang-kadang keceletot sedikit gitu. Kita tahu banyak kasus yang seperti itulah. Keceletot sedikit dan menjadi bumerang untuk dia ke depannya. Perbandingan antara LGBT dengan Python itu, Yusuf Mansur yang membandingkan ya, satu campaign LGBT di Manchester United itu dengan campaign yang dilakukan oleh katanya nanti dilakukan oleh Python di klub-klubnya itu sama saja membandingkan suatu Python dengan kejahatan yang sangat-sangat tidak diridhoi Allah. Ya, mungkin itu jadi kunci kita bahwasanya Allah itu membuka tabir itu, bahwasanya ini mungkin ya sama-sama kejahatan gitu. Nah, kita tahu teman-teman, ini adalah sebuah campaign yang dilakukan memang beberapa orang-orang yang pro dengan LGBT ya, dan itu nggak akan dilakukan oleh satu perusahaan, itu mustahil, karena campaign kan tindakan sosial, dan Python itu adalah satu entitas perusahaan. Kalau institusi perusahaan itu dikampanyekan seperti itu, nggak mungkin kecuali dipromokan malah di sini tulis Python gitu di baju olahraganya sih, mungkin bisa aja kayak Adidas kayak gitu, kayak Nike misalkan kayak gitu, mungkin wajar aja ada Python gitu. Tapi kalau jadi campaign itu mustahil. Nah, itulah dia kenapa saya katakan Allah sedikit mungkin menceletotkan pemikiran dia dan ucapan dia agar membandingkan satu kejahatan yang sangat tidak diridhoi Allah dengan perusahaan dia yang memang menurut saya terbukti menggunakan skema Ponzi yang emang menurut saya itu satu kejahatan. Kalian paham di sini ya? Begitulah Allah berencana. Sehebat apapun Yusuf Mansur itu membawa nama Allah, tapi ya Allah ya selalu memberikan quote-quote yang memang kadang-kadang menyebab dia menjadi bumerang buat Yusuf Mansur atau Iran yang lain-lainnya, mungkin seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nggak bercanda loh. Nggak bercanda kan sampai ditepuk tangan membandingkan suatu kejahatan yang sangat tidak diridhoi Allah dengan Python. Ditepuk tangan nih. Ya,
ya begitulah kalau mengaku ustadz tapi nggak ngerti apa yang namanya syariah gitu ya, jalan yang diridhoi Allah, dan nggak membandingkan hal seperti itu sebenarnya ya adalah kita lanjut aja lah. Coba pemain bola impian saudara semua, siapa coba pemain bola yang paling saudara kagumi? Besok ada satu pertandingan, satu match di mana mereka akan pakai di sini benderanya apa? Gelarnya apa? Hello Peter. Dan saya karena Indonesia, saya khawatir juga ini menjadi sobian, ini menjadi sukuan, ini menjadi kegrupan. Saya bilang, no. Ganti, jangan Hello Peter, tapi tulis di sana Hello Indonesia. Yang penting saya bilang warnanya oranye. Ya itu aja sih. Ini dia PR buat kita semua. Pertama, mengetahui kekayaan ini sendiri, dan kita nggak ngerti gitu loh. Dan panggung ini bukan panggung buat belajar. Panggung ini bukan panggung buat belajar. Panggung buat belajar nanti ada di Petra Academy, ada di pertemuan-pertemuan, ada di home sharing. Tapi pesan saya adalah belajar. Apalagi kita akan melayani remitansi dalam ke luar negeri ke dalam negeri. Bagaimana nanti pemerintah Tiongkok, pemerintah China ya, pemerintah kemudian Hong Kong, pemerintah Taiwan ketika menggaji kawan-kawan TKI dan TKW langsung dari UNPAI langsung ke akun Peter. Teman-teman, ya itu masih mungkin ya sebenarnya, tapi nggak mungkin sebenarnya, karena kan kalau switching kan harus lewat perbankan juga, dan nggak mungkin Paytren ini bisa menjadi satu aplikasi yang ada di luar negeri tanpa membuat aplikasi baru tersebut. Kalau maksudnya disesuaikan dengan regionalnya, karena bisa jadi berbeda sistem pengendalian sistem keuangannya, dan itu ya namanya juga bermimpi boleh-boleh saja. Tapi sayang sekali di sana mungkin emang leader semuanya yang tinggal angguk-angguk aja, dan tujuan untuk kayak gitu emang untuk nantinya disebarkan lewat media-media sosial kayak Facebook kayak gitu. Jadi soft launchingnya itu kayak misalkan launching untuk poin 517 itu memang tujuannya untuk nanti videonya disebar-sebarkan seperti itu mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi ya oke lah, kita lanjut lah. Kalau yang paham mau udah Allah Akbar ya, bayangin coba bisa sampai segitu tuh. Nanti begitu diterima oleh teman-teman TKI dan TKW pakai akun Paytren langsung terdistribusi. Untuk apa? Ini kan pekerjaan perbankan toh, ngikutin kemana-mana. Udahlah, saya bilang ini pasti ada gap, pasti ada gap. Orang kaya juga saya ajak ngomong gak ngerti-ngerti. Iya benar sampai saya bilang stop. Ya mungkin orang kaya yang dimaksud ya mungkin bukan di bidang itu gitu. Tapi kalau misalkan orang kaya yang di bidang itu, saya yakin dia nggak ngerti, karena yang dikatakan Yusuf Mansur barusan itu mustahil gitu. Mustahil dalam artian kalau misalkan kita menggunakan payment gateway nih, sebuah aplikasi kita menggunakan payment gateway, kita punya IP untuk si payment gateway-nya itu ke aplikasi misalkan. Saya menggunakan bahasa aplikasi karena kebetulan saya tahu aplikasi itu dan saya bisa buat aplikasi ya semacam aplikasi PPOB kayak gitulah semacam. Saya bisa buat dengan tim saya dan saya paham itu, dan saya juga ya paham kayak itulah intinya. Jadi intinya yang misalkan kita switching, karena kan perbankan kita selalu melakukan switching yang nggak aneh lah. Tapi kalau misalkan gitu transaksi antar rekening itu nggak switching ya. Kalau misalkan itu ke aplikasi itu tetap switching. Karena apa? Karena menggunakan IP itu semacam ya teller lah, teller aplikasi yang menyampaikan nilai transaksi sekian ke aplikasi tersebut. Dan kalau misalkan itu aplikasi antara aplikasi itu nggak jadi masalah, nggak ada switching. Tapi kalau misalkan aplikasi itu terdaftar di Indonesia dan belum terdaftar di luar negeri, belum terdaftar di bank tersebut, belum bekerja sama, itu nggak bisa switching bos,
nggak bisa transfer ke aplikasi tersebut, bos. Harus yang bekerja sama, misalkan kita dengan BCA, misalkan aplikasi saya dengan BCA bekerja sama, saya punya IP yang dikasih sama BCA untuk melakukan transaksi melalui rekening perusahaan saya yang nantinya masuk ke aplikasi tersebut. Dan aplikasi tersebut uangnya uang real, bukan uang virtual, karena saya sebagai pengguna aplikasi saya bisa menciptakan uang virtual tersebut. Tapi kalau misalkan itu hasil dari switching suatu transaksi perbankan, itu jadinya uangnya uang real. Seperti itu, bos. Jadi wajar aja kalau orang-orang pinter itu nggak ngerti maksud kamu, karena ya nggak bisa terjadi hal seperti itu gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita pulang, karena memang ini persoalan harus kita pelajari bersama. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya punya tulisan yang belum saya broadcast, bahwa kita akan menghemat 24 triliun. Kita akan menghemat 24 triliun. Ini aja kita bengong-bengong. Saya mau udah excited banget, yang nerima masih bengong-bengong. 24 triliun dari mana, Pak Ustaz? Sederhana, bos. Tidak ada lagi transfer antar bank bila ekosistem itu terjadi. Sedangkan antar bank itu 6.500 perak. 6.500 perak kalau dikali 10 juta setiap hari itu 65 miliar. 65 miliar dikali 365 hari itu sama dengan 24 triliun. Terbebaskan Indonesia dari urusan bayar-bayar yang begitu. Saudara punya TK misalkan, ya sudah. Oke, jadi kalau nggak ada transfer antar bank, maksudnya switching ya. Tapi bank itu kan tempat penyimpanan uang, jadi nggak mungkin bank itu dihilangkan secara serta-merta digantikan dengan aplikasi Paytren ini gitu. Sementara Paytren ini kan swasta, dan swasta yang terregulasi oleh BI yang masih punya batasan limit. Nggak lucu lah, tapi ya sudahlah, namanya juga cita-cita, boleh-boleh aja. Seluruh anggota TK saudara, mulai dari guru-gurunya, mulai dari kemudian bayar muridnya, pakai Paytren. Let's say lah 10 guru honorer TK Anda semua. Kemudian payrollnya pakai Paytren. Begitu gajian pakai Paytren, ikutin seperti ngikutin perbankan. Ikutin kemana nih? Arahnya duit kemana? Kamu nih dikasih gaji. Gaji kamu buat apa? Oh, saya kasih emak saya. Emak kamu di mana? Di Lamongan. Kejar ke Lamongan. Emaknya kita Paytrenin. No. Emaknya kita datangin. Begitu kita datangin emaknya, kita tanya, "Mak, emaknya dikasih duit sama anak mantu buat apa?" Oh, emak buat belanja. Belanja di mana? Di warung A, B, C, dan D. Maka warung A, B, C, dan D-nya dikejar. Paytrenin juga. Warung A, B, C, dan D. Kemudian didatangin, kita tanya buat apa semua. Akhirnya ekosistem terjadi. Begitu ekosistem terjadi, bukan cuma penghematan 24 triliun, tapi kita bisa mengelola uang sejumlah 300 triliun rupiah per bulan. Oke teman-teman, jadi skemanya tetap menggunakan MLM. Cara merekrutnya menggunakan MLM, bagaimana MLM itu bekerja, tapi dia pinginnya dianggap satu perusahaan, satu institusi yang suatu lembaga keuangan yang sama dengan lembaga keuangan yang udah kuat, sama dengan aplikasi-aplikasi yang sudah digenjot sekian ratus triliun, kayak seperti GoPay, terus OVO. Itu kan mustahil. Dana aja sekarang kerepotan, walaupun Dana masih bisa bertahan gitu. Tapi kalau misalkan Paytren ini dengan MLM kayak gitu polanya, ya siapa yang mau pakai? Buktinya emang nggak ada yang pakai. Kalau misalkan saya lihat tetangga saya itu yang nggak ada yang pakai, itu bisa saya buktikan kok. Mimpinya itu boleh, tapi kalau perusahaan itu pelit modal, nggak mau bakar uang, pinginnya dapat uang terus dari anggota rekrutmen kayak gitu, ya jangan berharap untuk pakai e-money, karena e-money nggak bisa pakai sistem itu, mustahil. Dan Anda harus buka cabang sana, cabang sini, cabang sana, cabang sini kayak gitu. Minimal buka divisi di satu tempat itu untuk rekrutmen. Ini malah untuk
dikerjakan pakai MLM gitu, orang per orang kayak gitu. Kalau misalkan pakai skema Ponzi, money-nya nggak akan jalan, bos. Ya sudahlah, tapi ya itulah cita-cita anak bangsa, harus kita apresiasi, walaupun merugikan orang ya apresiasinya ya nanti diapresiasi di tempat lain lah. Oke, kita lanjut. Nah, usut-usut masuk ngecap, nggak ngecap Pak. Kita sudah mengelola 3,5 triliun. Kalau belum ada berita 1 rupiah mah kita ngecap. Bagaimana kemudian kita sudah sampai di angka itu? Suspend saja kita 3,5 triliun. Makasih loh kepercayaannya. Oke, teman-teman. Jadi pada saat disuspend itu, Paytren disuspend kan ya, karena disuspend sama BI itu, karena sistem apa ya, rekrutmen anggotanya atau sistem keuangannya menekan MLM kayak gitu, jadi disuspend karena melanggar kegiatan suatu kegiatan ekonomi yang melanggar undang-undang kayak gitu intinya. Jadi disuspend, jadi suruh memperbaiki lah kayak gitu. Dia udah mengelola 3,5 triliun. Nah sekarang jadi pertanyaan guys, 3,5 triliun itu kalau misalkan yang ada yang 10 juta yang anggota Paytren Diamond itu dikelola, pertanyaannya uangnya mau kemana? Si anggota-anggota ini katanya dapat bonusnya banyak yang nggak dapat, malah kadang ada yang cuma 100.000 kayak gitu, dengan rekrutmen banyak banget anggota di bawahnya. 10 juta 3,5 triliun misalkan anggota ya anggap 10%-nya anggap ya 30%-nya misalkan 1 triliunnya itu dikemanakan. Anggap aja yang 2 triliun itu modal, yang 1 triliun itu hasil dari teman-teman yang daftar diamond ini ya. Nah 1 triliunnya itu dikemanakan nih. Nah seperti pertanyaan saya sebelumnya yang kemarin videonya, ya yang sering saya ungkapkan, apakah ini dialihkan ke Paytren Manajemen Syariah atau bagaimana, dan asetnya itu milik siapa? Karena yang leader-leader yang di bawah itu, yang bukan leader utamanya itu, mereka merekrut orang dan 10 jutanya mereka belum kembali. Apakah uang yang dari rekrutmen ini lari ke Paytren Manajemen Syariah atau kemana? Dan teman-teman bisa simpulkan ya, atau misalkan teman-teman boleh komentar, itu masuk pencucian uang apa enggak sih? Nah itu ungkapan Yusuf Mansur itu harus dibuktikan tuh kemana uangnya itu loh larinya loh. Karena nggak buat promosi di di YouTube itu nggak ada promosi Paytren, di TV nggak ada, uangnya kemana kan? Oke teman-teman, sampai sini ya. Jangan lupa ya like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share, tekan loncengnya kalau bisa ya, karena biar saya lebih rajin uploadnya. Karena saya nggak dibayar ya, karena ya monetisasinya saya off-kan dulu, karena saya sedang memperbaiki beberapa channel. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.